Betul. Mami, nah kan udah itu ya, udah praktekin tuh, udah ngamalin tips cantik itu. Tapi pas bercermin teh ngerasa ya biasa aja gitu, nggak cantik-cantik, ngerasa jelek aja gitu. Mami. Aduh. Ya, apa tips cantik? Iya. Oh, tips cantik itu kan bukan kayak sulap gitu atuh Nin. Masa kayak sulap kayak ngebalik tangan gitu langsung jadi cantik? Oh, enggak Iya lah. ya, iya. Iya. Jadi kalau kemarin Nina ngamalkan tips itu sebenarnya Nina itu mau mengubah mindset Nina yang selama ini salah gitu. Oh. Jadi Nina itu kan mungkin dari kecil itu udah terbentuk mindsetnya tuh bahwa diri Nina jelek gitu kan. Iya. Coba Nina ingat-ingat berapa tahun mungkin dari kecil Nina tuh udah ngerasa Nina tuh jelek, bisa aja kan? Iya, belasan tahun. Iya kan tuh. Iya. Bisa aja waktu kecil, waktu SD teman-teman bilang, "Ah, maneh mah goreng patut" gitu kan, jelek Iya. gitu kan Iya. atau apa. Terus Nina tuh percaya, atau orang tua bilang, "Oh, keur goreng teh gini" gitu kan. Iya, Udah jelek iya. kok gini, cengeng misalnya gitu kan. Iya. Nah, itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar Nina. Jadi Nina tuh udah ngerasa jelek aja gitu loh. Terus terpupuk sampai besar. Terus Nina sendiri juga ditambah lagi makin gede Nina makin ngerasa jelek. Nah, itu akhirnya jadi terbentuk mindset Nina. Nina itu seorang yang jelek di mata, keyakinan diri Nina sendiri, Nina itu adalah orang yang jelek gitu ya. Nah, kalau pikiran Nina udah begitu, maka yang mewujud juga akan seperti apa yang Nina pikirkan gitu loh Nin. Kan ada ayatnya ya, tahu nggak? Apa? Kata Allah gini, aku akan mengikuti prasangka hambaku kepadaku Iya. gitu. Jadi kalau kita berprasangka begitu tentang diri kita, meyakini diri kita itu jelek, ya kita akan menjadilah seperti itu gitu. Iya. Jadi Nina sekarang adalah hasil dari mindset Nina sendiri gitu. Jadi tips kemarin itu sebenarnya kita bagaimana merubah mindset, membersihkan kembali mindset Nina supaya jadi baik gitu, sehingga nanti akan menarik perwujudan yang baik gitu. Oh iya. Kemarin kan kita bicara masalah kecantikan. Iya. Nah, itu mindset yang udah lama itu ya terbentuk, nggak bisa gitu aja kita gampang merubahnya, butuh proses ya. Iya. Bayangin Nina udah belasan tahun, masa Nina mau mempraktekkan itu 2 hari juk-juk pengen langsung ini, no way. Iya ya. Gitu kan, perlu ada usaha yang benar-benar gitu ya, Iya. kesungguhan, terus keinginan yang benar-benar kuat, terus istiqomah. Terus Nina melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan terus meyakinkan ke diri sendiri bahwa diri Nina cantik gitu kan. Iya. Sampai batin Nina sendiri menerima kan kemarin gitu. Iya. Nah, kalau Nina udah menerima batin Nina, maka kecantikan itu akan keluar. Nah, kalau kita udah mindsetnya cantik, berprasangka cantik kepada Allah ya, alam semesta ini akan mendukung kita. Jadi misalnya kita cantik, kita merasa cantik, yakin, entah gimana caranya ya Allah, mungkin nanti Allah menunjukkan aja ke kita gitu, misalnya ini nih sabun yang bagus buat kita, yang cocok, jadi Yang bikin bersih gitu. gitu. Ya. Jadi kita tuh cocok sama sabun itu. Iya. Atau misalnya makanannya gitu ya, gitu, kita kok jadinya sukanya yang ini, yang bergizi bagus, jadinya kulitnya bagus. Iya. Macem-macem lah gitu. Jadi pokoknya kita berprasangka baik sama Allah, Allah yang akan menggiring kita menjadi apa yang kita prasangkakan gitu. Jadi ya, rahasia kecantikan itu adalah, kita simpulkan ya. Iya. Jadi rahasia kecantikan dimulai dari dalam. Pertama-tama adalah pengakuan kita ya atas karunia yang sudah Allah berikan pada kita. Iya. Kemudian kita merasakan, mensyukuri pemberian itu. Udah gitu kita harus merasa percaya diri, jangan mengingkari ya. Iya. Nah, yang kedua, kita harus menjaga pikiran kita,
untuk tetap bersih ya. Bersih artinya dari keburukan gitu. Karena gini nih, kalau kita ingin cantik ya, kita harus memenuhi pikiran kita, ucapan kita, perasaan kita dengan hal-hal yang cantik, yang bagus. Iya. Jangan dikotori dengan ucapan-ucapan yang buruk, pikiran yang buruk. Maksudnya buruk itu dalam hal buruk rupa gitu loh. Iya. Misalnya gini, termasuk kepada selain manusia gitu ya, Iya. kepada binatang gitu juga ya nggak boleh gitu loh. Ada cerita ya teman mami, dia tuh kan mukanya berjerawat ya. Iya. Dia tuh bingung banget gimana nyembuhin jerawatnya gitu. Dia udah pakai obat itu, obat ini, nggak sembuh. Mami juga nyaranin sabun ini gitu ya, apalah segala macam, nggak juga sembuh. Akhirnya kan mami bingung ya. Akhirnya mami gini aja, mami tembak aja langsung, jangan-jangan kamu punya dosa deh gitu. Ya nggak enak juga kan dia ya. Iya. Dosa apa ya gitu kan, dia bilang. Ya apa kek gitu ya, diingetin, apa kamu pernah ngeledek orang gitu atau gimana. Dia bilang enggak gitu, nggak pernah gitu kan. Iya. Udah aja. Akhirnya kan saking bingung gitu ya, akhirnya mami bilang aja, ya apa kek, kali aja kamu pernah bilang jelek sama kodok gitu kan. Ya. Iya. Nggak taunya dia malah termenung gitu ya, bengong. Astagfirullahalazim, dia bilang gitu. Kok mami tahu sih katanya. Dia bilang emang dia dulu benci banget sama kodok gitu. Dia memang jijik gitu sama kodok gitu kan. Nah itu juga kan mungkin waktu saat dia ngomong kayak gitu tuh, dia pikiran dia kan bisa aja mikirin wajah gitu kan, yang kulitnya kayak kodok atau apa gitu kan, nggak tahu lah gitu. Sehingga sekarang Allah tuh akhirnya menunjukkan menghadirkan apa yang dia pikirkan itu di dalam ininya. Akhirnya mukanya ya gimana sih kan, kalau supaya kasar ya jerawat gitu atau apa gitu. Makanya saya bilang, mami bilang istighfar banyak-banyak gitu kan. Kita juga harus melihat segala sesuatu ciptaan Allah itu sebagai dengan kacamata keindahan ya. Iya. Jadi ngelihat apa segala sesuatu yang indah-indahnya aja gitu. Kayak kodok juga kan sebenarnya kalau diperhatiin gitu ya, dengan kacamata keindahan kan lucu gitu ya. Iya kan. Nah, ada cerita nih ya, tentang cerita Nabi Isa dulu ya. Iya. Nabi Isa tuh dulu pernah lagi jalan, nyusurin jalan sama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba di depannya itu ada seonggok bangkai anjing. Sahabat-sahabatnya tutup hidung dong, nyingkir, bau gitu kan, pada nyingkir gitu. Tapi Nabi Isa gimana? Beliau malah jongkok ngedeketin bangkai anjing itu. Yang lain heran gitu. Akhirnya coba sini kata Nabi Isa gitu. Coba perhatikan katanya, gigi-gigi taringnya katanya putih, rapi katanya gitu. Itu yang namanya sahabat-sahabatnya kan bingung, kok bisa gitu ya, sementara kita kan ngelihatnya tuh sesuatu yang menjijikan gitu, jelek, udah bau gitu. Tapi kok Nabi Isa bisa melihat dari sisi yang bagusnya gitu, dipujinya gitu. Subhanallah gitu kan. Nah seperti itu, kita ambil hikmahnya gitu kan. Jadi kita harus memandang segala sesuatu dengan kacamata keindahan, menyukai orang lain yang cantik gitu, yang cakep gitu ya. Jangan ngiri, jangan nyinyir. Kayak misalnya ada yang cantik, artis gitu misalnya, itu kan operasi plastik, itu mah make up gitu kan. Nah berarti kita nggak mengakui ya. Kalau kita berkata begitu kepada orang lain gitu ya, itu alam semesta menganggap kita itu nggak suka dengan kecantikan itu. Maka dengan begitu, maka ya alam akan terhalang, yang keinginan kita yang ingin cantik itu ya terhalang gitu. Malah akhirnya berbelok, semesta menghadirkan ya keburukan aja kepada kita. Jadi kayak gitu. Jadi mulai sekarang penuhi pikiran kita dengan yang bagus-bagus. Jangan dengerin orang-orang yang suka, ada kan yang ya misalnya orang yang kadang-kadang maaf ya, suka kadang-kadang, wah
katanya berdalih agama misalnya atau apa, bilang kita nggak boleh ngerasa cantik, nggak boleh merasa cakep gitu kan, kita harus sempurna gitu ya, nggak boleh merasa sempurna, kita tuh jauh banyak kelemahan, banyak kekurangan kita tuh. Iya. Memang hanya Allah yang sempurna, semua orang juga tahu gitu, tapi Iya. nggak berarti dong kita harus merasa diri kita jelek, nggak sempurna gitu kan, Iya. buruk rupa, nggak gitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada yang begitu gitu, kita nggak boleh kalau kita merasa cantik sombong gitu katanya. Iya. Enggak, jangan. Harus merendah diri gitu katanya. Yang penting itu kita bukan untuk diumbar-umbar gitu kan ke orang. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk pengakuan ke diri sendiri itu harus. Iya. Malah Allah sendiri kan sering menyindir kita, nikmat mana yang kamu dustakan gitu kan. Iya. Kamu udah diberi nikmat yang banyak gitu ya, kesempurnaan fisik gitu ya, wajah yang baik, dibaguskan, kita mengingkari terus gitu, maka Allah menyindir, nikmat mana yang kamu dustakan gitu ya. Iya. Jadi Nina terus jalankan Iya. dengan kesabaran Iya. ya, dan keyakinan. Iya. Oke. Iya. Makasih, Mam. Selamat cantik. Iya, makasih.